Apa saja ibadah puasa selain berpuasa? Ibadah Di bulan Ramadan. Anunya tinggi. Apa namanya itu? Strumnya tinggi. Kalau misalnya nggak tidur ya. Tidur malah habis sahur bangun. Iya. Menjelang berbuka. Mencari kebahagiaan di saat kita itu menerima. Ya. Tapi kita lupa bahwa kebahagiaan itu justru datang ketika kita memberi. Nah, itu mungkin Cuplikan. bisa. Bisa jadi potongan TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Ibra Bayu dan rekan saya Mutiara. di program kita tercinta Mokel Ramadan. Moh Kelangan Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang apa sih? Ibadah selain puasa di Ramadan itu apa? Ya karena Muti. Karena kita ini sudah memasuki 10 hari. Ya kan? Iya, 10 hari yang kedua. Jadi mungkin topik ini tuh sesuai sama teman-teman yang butuh memperkuat imannya. Nah, betul. Mungkin teman-teman yang sudah mulai mokelangan. Nah, jadi harus nonton ini. Nah. Kali ini kita kedatangan 2 narasumber. Wah. Yaitu Ustadz Buang dan Bapak Bagis Wah. kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana Mas Bayu? Nah, saya mau bertanya nih, Pak. Langsung aja ini. Nih, langsung Oke. kepada Ustadz kali Pak Kades. Apa saja ibadah yang dianjurkan selain puasa di bulan Ramadan kali ini? Ramadan. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini kita berjumpa dalam acara seperti ini. Ini tak lain adalah rahmat Allah. Setelah tadi kita melaksanakan sholat tarawih bersama, sehingga pada kesempatan ini berbincang-bincang ya, atau ngobrol masalah ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya. Tadi ditanyakan oleh narasumber apa saja Ibadah puasa selain selain berpuasa. eh, Ibadah di bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli wa barik alaih. itu selain ibadah puasa dianjurkan bagi umatnya, itu yang pertama untuk memperbanyak qiyamul lail ya, dengan mengikuti sholat tarawih, Oke. mengikuti sholat witir, ditambah dengan kita bertadarus Al-Quran, dan malamnya ya, juga diusahakan untuk disambung dengan sholat tahajud. Karena apa? Pahala ya, ibadah di bulan Ramadan, kita melakukan ibadah sunnah aja, pahalanya dijadikan seperti melakukan ibadah sholat
wajib. Wajib. Nah, ini. Makanya sangat perlu momen seperti ini jangan disia-siakan, Harus dimanfaatkan. dimanfaatkan betul ya. Dalam rangka apa? Melatih, ya, melatih karena bulan Ramadan itu adalah latihan. Bulan Ramadan kalau ibaratnya itu tarbiyah, ya, sekolah. Iya. Bagaimana ya, kita dilatih untuk sabar. Begitu keluar dari Ramadan kita harus sabar. Bagaimana di bulan Ramadan kita dilatih untuk selalu gemar membaca Al-Quran. Begitu pula di luar Ramadan pun kita banyak melakukan membaca Al-Quran. Al-Quran dan banyak lagi. Tentunya banyak lagi ya. Ya, mungkin untuk Pak Kades ini biasanya rutinitas ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan di talk show malam hari ini ya. Menggarisbawahi dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Buang. Kita yang pertama terkait dengan hakikat dari puasa itu sendiri kan saum ya. Saum siam itu artinya mengekang, menahan diri ya, ngeker. Nah, ngeker dari apa? Menahan diri dari apa? Yang pertama dari yang membatalkan puasa, yang kedua dari hal yang buruk atau jelek ya. Sehingga sebenarnya hakikat puasa itu kita menahan diri untuk tidak berbuat buruk ya. Bahkan secara ekstrim itu ada yang mengatakan awakmu ke api ora apa-apa tapi ojo nganti elek. Itu ya. Itu quotes. Ibarat orang menanam atau bertani itu fokusnya itu di menyiangi rumput atau gulma ya. Ya. Bersihkan gulma-gulma yang ada di hati kita, rumput-rumput di hati kita sehingga kita menjadi orang yang bersih. Makanya di samping itu, di balik itu Gusti Allah kan tadi sudah disampaikan melipat gandakan pahala-pahala kebaikan yang dilakukan ya, sehingga itu mendorong kita supaya kita terbiasa dengan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk, sehingga kebiasaan-kebiasaan kita selama 1 bulan ya itu diharapkan sudah terlatih 1 bulan, akhirnya 11 bulan berikutnya itu melakukan yang 1 bulan ini, nah, yang baik-baik. Yang baik-baik, sehingga jangan salah kaprah. Aku mari poso poso wis entek. Maneh. Biasanya gitu. Makanya kita belajar bersama lah terkait dengan itu supaya nanti dari hikmah puasa ini kita bisa kualitas hidup kita ya kedepannya bisa menjadi lebih baik ya. Lagi. Jangan sampai kita kembali ke mungkin kebiasaan sebelum puasa terulang lagi yang terutama yang buruk-buruk. Kemudian yang kedua di samping ibadah-ibadah yang sifatnya ritual tadi sudah disampaikan, baca Quran dan sebagainya tetap ya nanti ada pahalanya. Tapi jangan lupa juga ibadah-ibadah secara sosial yang itu tetap harus kita genjot ya, tetap kita harus tingkatkan ya. Misalnya kita bersedekah atau apa kepada yang membutuhkan ya. Itu upaya-upaya kita supaya di bulan ini memang benar-benar kita optimal ya dalam mengisi di Ramadan ini sehingga memang berdampak dari diri kita ya. Makanya tadi saya ulangi bahwa mengapa sih orang tidur saja itu ada pahalanya ya, dihitung ada pahala sunnahnya ya. Padahal kita tidur itu kan sesuatu yang membuang umur sebenarnya ya. Tapi karena mungkin kalau bangun dia ini dikhawatirkan melakukan hal yang kurang baik ya memang sebaiknya tidur. Tapi kalau memang ada yang aktivitas yang lebih baik, lebih bernilai, saya kira ya lebih baik kita melakukan aktivitas baik ritual maupun sosial. Saya kira seperti itu. Okay. Mungkin dari Ustadz itu kalau misalnya tidur itu ibadah itu gimana? Soalnya biasanya kan ini
Mas Bayu ini Waduh. mengkhawatirkan, mengkhawatirkan kalau misalnya nggak tidur ya. Tidur malah habis sahur bangun. Iya. Menjelang berbuka. Ngomong tadi. Makanya gini, jadi sesuatu itu kalau diniati ya itu semuanya ibadah. Innamal a'malu Binniyat. Jadi misalnya kalau kita katakanlah bekerja, kalau nawaitunya kita bismillah, ya Allah, saya bekerja ini untuk menghidupi keluarga, untuk mencukupi anak. Ya, misalnya, ini kalau dilandaskan kepada Allah, ini ibadah. Jadi misalnya berangkat kerja jangan semata pokoknya budal blusuk. Kita berangkat ya dari rumah, keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan tidurnya orang puasa itu dinilai sama Ibadah. dengan ibadah. Nah, Karena apa? Barokahnya, nilainya atau pahalanya di bulan Ramadan itu sangat besar sekali. Makanya sampai turut tok itu dinilai ibadah. Apalagi kalau mau baca Al-Qur'an. nah, gitu. Apalagi kalau kita katakanlah berbuat baik kepada orang lain, bersedekah dan Ya. sebagainya. Terus niki Ustadz kali Pak Kades, manfaat dari sedekah dan infak selama bulan Ramadan. Niku apa? Hmm. Mungkin kalau menurut agamanya Nggih, Ustaz. Ustaz. Kalau menurut Pak Kades untuk sosialnya itu gimana Sosialnya gitu. betul. Sebetulnya ya kalau kita merujuk daripada Al-Qur'an firman Allah ayat 185 ya. Ayat Al-Qur'an 183 Al-Baqarah ya. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat ini tidak hanya menyerukan kita berpuasa. Ya, tapi dengan puasa sendiri ya. Misalnya kita bisa menahan lapar, haus. Bagaimana merasakan lapar dan haus kita berpuasa di siang harinya, kita bisa merasakan bagaimana seandainya orang yang nggak makan. Nah, Bagaimana kalau seandainya orang itu kehausan. Jadi timbul rasa peduli kita. Sehingga dengan kata lain, kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita peduli. Kita akan memberikan katakanlah sedekah. Tadi Infak. katakan apa manfaatnya sedekah? manfaatnya. Nah, apa sih manfaatnya sedekah? Manfaatnya sedekah khususnya bagi diri sendiri ya. Itu di dalam riwayat ya, tulang rusuk kita ya, itu tiap hari itu harus disedekahi. Tulang rusuk ya, di dalam tubuh kita itu harus disedekahi. Bagaimana tata caranya? Misalnya kalau kita tidak bisa bersedekah katakanlah dengan sesuatu, dengan berupa uang atau apapun, minimal kita bacakan Fatihah. Ya, misalnya kata kalau namanya Bayu khususon Mas Bayu ya khususnya, ya Allah mudah-mudahan badan saya ini ya Allah ya, senantiasa dijaga, senantiasa diberi kesehatan. Al-Fatihah ini termasuk sedekah. Termasuk sedekah Mas Bayu. Nah, sedekah mendatangkan kebaikan, bisa menolak bahaya. Nih. Dengan sedekah. Kalau mungkin untuk segi pahalanya, Ustaz, itu kalau misalnya dilakukan di bulan Ramadan, apakah berlipat atau atau bagaimana kalau Insya Allah ya, tadi saya katakan ya bahwa melakukan aktivitas amal ibadah di dalam bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Yeah. Satu contoh ya, kalau kita membaca Al-Quran katakanlah satu hurufnya
beri satu kebaikan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan 10 kebaikan itu dilipat gandakan lagi oleh Allah. Waduh. Makanya Panen. jangan disia-siakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita katakanlah hanya seneng tok ya. Apabila datang bulan Ramadan seneng, gembira. Itu loh kita diharamkan masuk Neraka. seneng tok. Itu dong gembira dengan rasa datangnya bulan. Apalagi kalau kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sepenuh keyakinan, dengan sepenuh tenaga, sehingga kita keluar dari Ramadan betul-betul menjadi orang yang baik menjalankan puasa sesuai dengan Oke. Kalau menurut Pak Kades itu tadi manfaatnya apa? Kalau Bagi sosial. sosial. Ya, terima kasih. Sebenarnya masalah sedekah ini di beberapa surat ya di Al-Quran memang sering kali disampaikan sebagai salah satu ciri orang beriman ya, salah satunya adalah menyedekahkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Jadi memang ini sudah wajib ya. Itu kemudian yang kedua juga sedekah memang bentuknya bermacam-macam. Bagi yang punya rezeki ya kita membagikan sebagian rezeki kita bentuk harta ya. Bagi yang tidak punya mungkin doa tadi sampaikan, senyuman dan sebagainya. Bahkan saya ada salah seorang motivator atau tokoh agama itu yang memulai ini juga mungkin menjadi inspirasi bagi kita semuanya ya. Jadi begitu bangun tidur itu kalau ketemu 10 orang pertama di pagi hari, dia berusaha untuk mendoakan orang itu tanpa sepengetahuan orang itu. Saya ketemu orang blonjo di nggak muka-muka. Amin. Nah, itu membiasakan diri kita ya untuk peduli, untuk care kepada orang lain. Kemudian yang kedua bahwa secara sosial memang ini sebagai sesuatu yang nanti bisa menyeimbangkan ya kehidupan ekonomi di masyarakat ya. Dimana kalau ada di pemerintah ada subsidi silang ya, itu kalau diatur pemerintah Ya. dari hati kita nanti yang bisa mengatur mana yang di orang memerlukan apa ini ya kita kasih ya, sehingga dari sedekah ini mungkin nilainya di samping ya kepada manfaatnya untuk orang lain ternyata juga untuk diri kita sendiri. Bahkan di beberapa peringatan agama yang lalu ada tokoh agama ini mungkin bisa menjadi kata-kata mutiara ya. Kata-kata Sering saya. yang dikatakan bahwa seringkali kita ini mencari kebahagiaan di saat kita itu menerima. Ya. Tapi kita lupa bahwa kebahagiaan itu justru datang ketika kita memberi. Nah, itu mungkin Cuplikan. bisa. Bisa jadi potongan TikTok. ini saya tambahkan ya. Saya Yeah. tambahkan masalah sedekah. Sedekah itu tidak harus berbentuk uang atau materi. Doa mendoakan orang lain. Ya. Misalnya gini. Misalnya saya mendoakan mudah-mudahan Mas Bayu cepat jodoh. Nah, Ini malaikat pun mendoakan. itu malaikat. Malaikat, kata malaikat apa? Wa anta bimislihi dzalik. Ya, mudah-mudahan kamu ya saya doakan. Kalau kita doa, kalau Pak Buang yang mendoakan, yang berdoa, mungkin kadang-kadang tidak diterima. Ini yang malaikat yang mendoakan. Nah, Masya Allah. Makanya banyak-banyak yang memberikan amalan doa kepada orang lain. Kita misalnya profesinya dagang seperti saya ya. Ini kalau ketemu penjual saya doakan. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang jual itu cepat laris dagangannya. Saya pernah seperti itu. Apa? Sama didoakan, ya Allah. Sama. Misalnya katakan saya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang itu jualannya cepat laris. Malaikat mendoakan, wa anta bimisli dzalik. Ya mudah-mudahan kamu ya saya doakan. Akhirnya apa? Alhamdulillah saya jual. Nah, itu.
Itu yang namanya doanya balik itu. Nah, makanya jangan katakan eman-eman kita mendoakan kepada orang lain, Iya. tetangga apalagi kepada tetangga. Kita Iya. doakan misalnya anaknya katakan yang ini tidak punya kerja, belum dapat kerja, kita doakan ya Allah mudah-mudahan anaknya si ini dapat kerja. Saya sering membuktikan, istilahnya sering mengalami apa yang saya lakukan, insya Allah Allah. Amin. Sebelum lebih jauh, Mas Bayu, Oh. kita iklan dulu. Iklan. Jadi ini ada kacang ijo kres. Ini UMKM dari RW 5 Desa Mojorejo. Dan apa itu Mas Bayu? Dan empon-empon jahe. Oh, Ya ini biasanya buat nemeni untuk beribadah. Iya, habis biasa makan itu ketika habis baca Al-Qur'an. Nah, masuk. Tadarus habis tarawih niku cemilan. Nah, ini ada lagi Mas Bayu. Ini Wah, dari ih. Dapur Mojo 94. Wah, Ini dari mana? Mojo 94. Ini ownernya di belakang ini. Jadi ini wah Stick. stik Wah, ayam. Halal ya? Halal. alhamdulillah halal. Alhamdulillah halal. Alhamdulillah. Waduh. Ini kalau misalnya pesen bisa langsung hubungi Pak Kades. Bukan saja lah. Atau bisa hubungi kita. Nah, lanjut. Lanjut. Ini ada pertanyaan buat Pak Kades dari sahabat-sahabat Mojorejo. Ya. Himbauan untuk masyarakat Mojorejo di bulan Ramadan ini apa? Ya. Yang pertama sesuai dengan hakikat Ramadan tadi, memang kita upayakan untuk mungkin ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang kita lakukan sebelumnya, kita tinggalkan, kita alihkan menjadi sesuatu yang bernilai, yang baik, ya kebaikan-kebaikan, karena itu dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua, kita ciptakan ketenteraman, suasana yang kondusif di tengah masyarakat, baik secara sosial maupun secara ritual, ya, sehingga untuk orang terawih juga nyaman, tadarus juga nyaman, ya. Memang untuk kenyamanan, kedamaian yang tercipta di masyarakat itu adalah refleksi dari kenyamanan, kedamaian yang ada di masing-masing keluarga, ya. Keluarga yang membentuk masyarakat sehingga damai, ya. Dan di keluarga itu juga refleksi dari hati masing-masing personalnya. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa kita awali dari diri kita sendiri. Mari kita lebih banyak untuk melihat ke dalam diri kita daripada kita untuk keluar diri kita. Yang kita keluarkan yang baik-baiklah, ya, sehingga bisa menjadi penyebaran dari energi-energi positif dan kebaikan di masyarakat, sehingga ibadah di bulan puasa ini bisa menjadi optimal, ya, bisa maksimal, yang nantinya kedepannya di 11 bulan berikutnya kita bisa terbiasa dengan hal yang baik. Tentunya ini sudah bukan lagi sebuah janji yang memang sudah disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa di kitab tersuci, di Al-Quran, supaya nanti kita bisa mencapai manusia yang bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Terus lanjut ke topik lagi. Apakah penting untuk menjaga lisan dan perilaku selama bulan Ramadan? Nah, itu tadi. Ya, poinnya malah di situ. Poinnya malah di situ, ya. Kita mulai dari hati dan rasa, dari dalam dulu. Kemudian yang kedua dari lisan, yang ketiga dari perbuatan. Memang itu yang harus poin utama di bulan Ramadan ini, bagaimana hal-hal yang tadi kita menahan diri, ya, dari sesuatu yang berakibat buruk dari 3 aspek, baik hati, pikiran, lisan maupun perbuatan, supaya di bulan Ramadan ini bisa kita kekang, sehingga kita di 1 bulan ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, seperti itu. Nah, dan untuk dari Pak Ustadz gimana? Gini. Misalnya ini biasanya, kalau kan puasa tapi tetap kita. Oh. Wah,
kebiasaan. Kayak kalau ngomong kasar gitu, musuh. Ceplas-ceplos. Dalam hadis sudah disebutkan kamin soimin laisa lahu ya min siyami illa ju'i wal atos. Ya, betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya ya, yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena apa? Itu tadi, karena mencaci maki ya, adu domba ya. Atau mungkin kita waktu jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di pertokoan ya, kita kadang-kadang yang sewu memandang lawan jenis itu dengan syahwat. Ini juga membatalkan daripada ibadah puasa. Makanya lebih baik tidur daripada ngomong. Betul. Setuju. Ya, itu ya, tidur aja daripada apalagi kalau seperti Mas Bayu masih Nah, muda. lah ya itu biasanya. Ini Bodoh-bodoh. apa ya? Coro ya, itu mungkin ya. Makanya ada beberapa itu yang membatalkan pahala puasa, diantaranya caci maki, hibah, ya, berdusta, adu domba. Termasuk itu tadi memandang lawan jenis dengan penuh syahwat. Itu termasuk yang membatalkan puasa. Karena kalau kita lihat itu ya, puasa kan ada 3. Puasanya orang awam, ya. Puasanya orang awam ini biasanya tidak makan, tidak minum, ya, tidak kumpul, ya itu tidak kumpul, ya, tapi masih menggunjing rasanya. Ditingkatkan lagi, namanya puasa khawas. Ya, di samping selain dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak kumpul pada malam hari dengan istrinya, suami istri lah, itu menjaga lisan. Jaga dengan perbuatan yang merugikan darinya. Ada lagi yang ketiga ini sebetulnya. Kalau kita ini termasuk puasa yang nomor 2, ya ada yang khusus ini ya. Khawasil khawas. Jadi puasanya orang ini betul-betul hanya mencari dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dijaga betul ya. Hatinya hanya terpaut kepada Allah, tidak terlepas sedikit pun dari Allah, selalu zikir, selalu apalagi memandang dengan pandangan yang syahwat. Ya itu tadi. Mungkin itu. Cara membatasinya Ustadz biasanya kan kayak apa ya, sulit soalnya kita itu. Ya enggak sih? Kalau muda-muda ini sulit. Nah, itu cara agar ngeremnya gitu loh. Ya. Itu gini, makanya bagi kawula muda istilahnya ya. Itu banyak-banyak istilahnya ikut masuk kepada istilah majelis taklim, masuk kepada katakanlah persatuan yang ada hubungannya misalnya sholawatan atau istighosan. Di situ akhirnya akan menimpa istilahnya ilmu. Ya ilmu itu yang istilahnya bisa membentengi daripada diri kita. Semakin banyak ilmu yang kita ketahui, oh ini haram, oh ini halal, ya itu. Oh ini apa makruh, ya, seperti itu kita bisa membentengi sehingga kita bisa membentengi hal-hal seperti itu. Mungkin terakhir, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Kades. Pesan untuk anak muda-muda untuk memperkuat imannya itu gimana? Mungkin Pak Kades. Ya, hidup itu pilihan ya. Pilihan. Ya. Pilihan tadi banyak-banyak. Kita mau melakukan satu kan pilihan, kita datang ke sini juga pilihan ya. Ya, oleh sebab itu bijak-bijaklah kita memilih hal-hal yang positif, yang baik ya. Tentunya kita hidup di dunia ini di samping memberikan manfaat untuk diri kita, keluarga, tapi juga untuk orang lain ya, agama ya. Kita dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang muda-muda tentunya waktunya masih panjang ya. Insya Allah secara usia relatif ya masih panjang sehingga supaya di kemudian hari tidak ada penyesalan, makanya isilah hari-hari mudamu ya dengan
sesuatu yang positif. Ya. Kalau sekarang mengutip dari apa pendiri bangsa kita, ya, kalau ini digeneralkan, diumumkan ya, tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk bangsamu. Kalau di lingkup desa kecil ya desamu ya, tapi jangan tanyakan dulu apa yang kamu dapat dari situ ya. Tentunya kalau yang diberikan itu maksimal, yang lain-lain itu sebenarnya mengikuti saja ya. Nah, itulah sehingga ini saya harap memang bisa menjadi semangat motivasi kita bersama, terutama yang muda-muda untuk berpikiran positif dan selalu konstruktif membangun ya, baik dari hati, pikiran, perkataan, perbuatan ya, sehingga kedepannya memberikan dampak yang positif untuk semuanya. Amin. Nah, Pak Ustadz, karena adanya keterbatasan waktu, seharusnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ya. Banyak banget perihal tentang ini banyak. Karena dengan keterbatasan waktu, mari Kita cukupkan. Terima kasih Ustadz Rawuhipun. Sama-sama. Terima kasih kepada kru Mojorejo TV Desa yang telah melaksanakan acara ini. Ya. Enggak. Monggo langsung ditutup saja Mas Bayu. Terima kasih sahabat-sahabat Mojorejo TV dan sahabat-sahabat Mokel. Ya. Mokelangan Ramadan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.